Oke, halo semuanya. Selamat datang di video kelompok kami, kelompok Parhobas. Nah, di sini aku akan ngajak kalian semua untuk mengenal lebih jauh tentang Parhobas. Parhobas itu adalah organisasi Batak Toba yang ada di Salatiga, yang mempunyai arti yaitu pelayan yang terhormat. Pelayan terhormat di sini maksudnya adalah orang yang memiliki tanggung jawab, otoritas, dan juga dihormati banyak orang karena perannya di Batak sana yang sangat penting. Kalau kita bicara sejarah, Parhobas itu sebenarnya bahasa Batak. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya pelayan. Pelayan sebenarnya. Nah, pelayan itu kalau biasanya di orang Batak, itu biasanya ada kata Parhobas ini di mana? Itu biasanya di pesta adat. Di pesta adat itu muncul kata itu. Entah itu di pesta adat pernikahan, entah itu di pesta adat kematian, ataupun di pesta adat kayak yang aku bilang tadi, atau tahun baruan, Cipulan, dan lain sebagainya. Event itu pasti ada Parhobas. Itu artinya pelayan. Nah, kalau kita maknai ke Salatiga ini, ibaratnya gini, beberapa orang sebenarnya itu diawali dari orang-orang pelopor yang jadi pengurus. Nah, pengurusnya fungsinya apa? Mereka jadi pelayan. Mereka jadi pelayan yang bertujuan jadi filosofi itu yang dia. Mereka jadi pelayan untuk melayani orang-orang orang-orang Batak yang ada di Salatiga ini. Khususnya untuk mewadahi mereka, khususnya untuk mengayomi mereka, yang bahwasanya ketika mereka ada ketika mereka ada keperluan itu bernaung di bawah Parhobas. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi filosofi dari sananya, dan di pesta adat juga seperti itu. Yang namanya pesta di adat Batak ya, yang namanya pesta di adat Batak itu segala sesuatunya yang repot itu pasti yang namanya Parhobas ini, pelayan ini tadi. Karena apa? Ketika kita datang ke pesta, kita tinggal duduk, makanan udah nyampe di depan, minuman udah nyampe di depan, keperluan-keperluan yang kita butuhkan itu udah nyampe di depan. Jadi kita tinggal duduk. Nah, begitu kurang lebih jadinya. Nah, sama juga lah filosofi itu yang dibawa ke sini. Nah, tapi bedanya apa? Bedanya yang diantar untuk teman-teman yang ada di sana bukan makanan, bukan minuman, melainkan itu tadi menarik mereka. Yang namanya keluarga harus dicari. Jadi tugas teman-teman Parhobas itu, apalagi khusus pengurusnya, mencari keluarganya. Nah, jadi mengayomi dalam satu rumah nih, dalam satu atap nih Parhobas tadi. Nah, sebenarnya namanya begitu. Tujuannya begitu. Nah, terus habis itu tugasnya yang kedua adalah menyebarkan soal itu tadi, mengajari. Mengajari baik itu dari segi bagaimana cara mereka bersaudara, cara mereka berteman, tutur mereka ke abangnya gimana, tutur mereka ke adiknya gimana. Terus kalau misalkan kan di Parhobas nih, kalau di orang Batak nih ada marga-marga nih, jadi ribet. Nah, itu kan kita bicara family tree itu. Nah, ada lagi. Jadi tugas kita sebagai pengurus itu untuk mengajari teman-teman kita yang tidak paham soal itu. Nah, jadi memang betul-betul Parhobas. Nah, contoh nih, baru kalau kita bicara ke ranah kampus, kegiatan nih, kegiatan. Contoh, datang teman-teman dari kampus, Kak, kita butuh dari teman-teman Parhobas begini, 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 begini. Nah, yang menyediakan siapa? Tetap pengurus juga. Mulai dari menyediakan alat, mulai dari menyediakan dekor begini, 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 begini. Teman-teman yang mau teman-teman nanti teman-teman anak-anak Batak nanti tugas kita mengundang mereka. Nah, kita ada acara nih, silakanlah teman-teman menikmati, datang itu kita udah sediain semua. Jadi tugas kalian tinggal datang, ada yang mau berpartisipasi baik itu sebagai talent, baik itu sebagai pemusik, baik itu sebagai penonton, silakan. Begitu. Jadi memang kalau kita cari benang merahnya, memang pelayan untuk mewadahi tadi, kekeluargaan tadi. Nah, bedanya dengan acara adat tadi itu. Kurang lebih gitu sih, kalau soal makna ya, kalau soal arti. Nah, di sini aku akan mengajak kalian dalam topik peran anak muda, khususnya Parhobas sebagai bentuk perubahan sosial yang ada di Salatiga. Nah, tujuan kita membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa-apa aja yang udah kita lakuin selama wawancara. Nah, kita akan jelaskan kepada kalian. Halo, di sini aku Friska dan rekan saya. Tristan, Di sini kami akan menjelaskan inti dari wawancara yang telah kami lakukan. Bagaimana sih peran anak muda, terkhusus anak muda dari Parhobas sendiri dalam membawa perubahan di Kota Salatiga.
Di sini ada dua unsur yang kami pakai. Yang pertama itu dari bahasa, dan yang kedua itu dari kesenian atau budaya mereka sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana sih peran anak muda dalam membawa perubahan sosial khususnya di bidang bahasa. Dari hasil wawancara yang kami temukan, bahwa ternyata anak-anak muda Parhobas ini berhasil nih membawa perubahan sosial bagi anak-anak muda khususnya yang ada di UKSW sendiri. Dari logat mereka sendiri, logat Batak, dan bahkan beberapa kosakata Batak yang biasa mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari, ternyata mulai membawa pengaruh bagi teman-teman yang ada di lingkungan sekitar mereka. Contohnya sendiri dalam wawancara ini, ketika mereka bertemu dengan teman-teman di kampus yang dari non-Batak, kita katakan dari warga asli Salatiga, ketika bertemu sudah mulai menerapkan bagaimana sih kosakata Batak, seperti misalnya menyapa dengan menggunakan kata "Hai Le", itu kan salah satu kosakata yang biasa digunakan oleh masyarakat Batak. Nah, kemudian ini kita bisa lihat bagaimana ternyata masyarakat yang ada di Jawa ini mulai terkena pengaruh dari peran-peran anak muda tadi yang ada di Parhobas. Mereka mulai membawa nilai-nilai dan budaya yang ada di Batak itu sendiri untuk bisa masuk ke dalam budaya yang ada di daerah Jawa ini sendiri. Jadi seperti perubahan yang mereka bawa memang bukan perubahan yang krusial, namun kami menemukan bahwa perubahan yang mereka bawa cukup berarti bagi masyarakat yang ada di Jawa. Intinya bahwa bahasa yang dibawa oleh anak-anak muda Parhobas ternyata berhasil mempengaruhi masyarakat yang ada di UKSW sendiri. Ya seperti saya sendiri saja ya kayak. Kalau saya kan berasal dari Jakarta. Saya dari kecil juga dari kecil lah, saya dari Jakarta. Saya sampai sini kan saya nggak tahu ada istilah dan Batak. Saya bubar lah, kayak nggak tahu sama sekali. Tapi waktu saya mengikuti Parhobas, waktu saya ikut dalam organisasi Parhobas, itu saya mengerti apa Batak itu, apa cara kita berbicara, cara kita komunikasi, cara kita adat dan segala macamnya itu. Nah makanya itu saya dari diri saya sendiri tuh itu sangat perlu Kak untuk mengenal Parhobas. Mungkin begitu dari saya, dan teman saya akan menambahkan bagaimana sih peran anak muda Parhobas dalam membawa perubahan sosial di bidang kesenian. Ya, selanjutnya Parhobas sendiri memiliki beberapa tradisi dan kegiatan-kegiatan tahunan yang biasanya mereka lakukan. Antara lain sepertinya Wona Tahun, Parhobas Cup, dan Natalan, dan juga ada yang dinamakan tarian Raja Batak, yang mana belum pernah mereka lakukan dimanapun, dan mereka lakukan di lingkup kampus UKSW sebagai mempresentasikan budaya Batak sendiri kepada kalangan masyarakat maupun mahasiswa setempat. Ya, selain itu mereka juga selalu membuat setiap 2 atau 3 kali dalam seminggu yang selalu mereka selenggarakan kegiatan seperti sepak bola, basket, dan juga seperti tarian. Kegiatan tersebut tadi dapat merealisasikan makna sebagai Parhobas itu sendiri. Kesenian-kesenian tadi merupakan hal yang membawa budaya Batak ke dalam masyarakat setempat yang dapat dikenal oleh banyak masyarakat setempat sendiri. Kalau aku sebagai mantan koordinator seni budaya dulunya, mungkin kalau sosial mungkin kami selalu melakukan tarian yang menghasilkan atau mengagumkan dari budaya kami tersendiri, seperti yang belum pernah sama sekali kami berbuat Salatiga. Kami akan berbuatnya seperti kemarin waktu OMB, karnaval terakhir itu sama sekali belum pernah kami lakukan di Salatiga, tapi kami melakukannya dengan mungkin ada kurangnya, ada minusnya, tapi kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu adalah tarian si Raja Batak. Itu belum pernah sama sekali kami lakukan. Sakral ada di situ, dapat sakralnya, di situ dapat agamanya. Ya, mungkin begitu yang bisa kami sampaikan. Intinya dua hal yang tadi kami sebutkan, baik itu bahasa dan kesenian, telah berhasil membawa pengaruh perubahan sosial yang cukup berarti bagi masyarakat yang ada di Salatiga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan anak Parhobas, dapat disimpulkan bahwa mereka telah memiliki peran yang penting dalam mendorong perubahan sosial di kota Salatiga. Meskipun dampaknya masih terbatas, kontribusi mereka berhasil memperkenalkan budaya baru kepada masyarakat setempat. Perubahan sosial tersebut meliputi aspek bahasa dan kesenian. Anak muda Parhobas telah memperkenalkan bahasa dan logat Batak Toba kepada masyarakat non-Batak di kota Salatiga, sehingga budaya ini
menjadi lebih dikenal. Selain itu, mereka juga berhasil menampilkan seni tari khas Batak Toba yang sebelumnya belum pernah dipertunjukkan di Salatiga, sehingga memperkaya kehidupan budaya di kota tersebut. Peran ini menunjukkan upaya anak muda Batak Toba dalam melestarikan dan memperkenalkan budaya mereka di luar daerah asal, sekaligus menciptakan ruang interaksi budaya yang memperkaya keragaman masyarakat Salatiga.